Saudara-saudaraku yang terkasih, para frater, ibu bapak, teman-teman semua, tidak ada Injil atau perikop atau tema dalam Injil yang lebih sering diperdebatkan daripada Injil hari ini, yaitu soal mamon. Bagaimana Yesus mengajarkan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Banyak perdebatan sejak dulu sampai saat ini. Padahal menurut saya, ketidakjelasan ini, kekurang pahaman ini, ada banyak penyebabnya. Satu, ya karena ngomongin duit. Siapa sih yang gak butuh duit? Siapa sih yang hidupnya mau nolak duit gitu loh. Apalagi di masa-masa sekarang ini, di mana duit kayaknya itu yang paling dicari. Karena ya aneka macam kebutuhan yang nyata konkret di hadapan kita. Sebetulnya kesulitan ini bisa dibantu. Satu, baca Injilnya secara penuh, bagian sebelumnya maupun bagian sesudahnya. Lalu bantuan yang kedua adalah lihatlah dalam konteks bacaan harian misa hari ini. Baca sama surat Filipi juga, baca juga sama Mazmur tanggapan juga, itu akan sangat membantu. Satu-satu kita korek. Yang pertama, Yesus mengajarkan murid-muridnya atau orang-orang di sekitarnya waktu itu untuk mengikat persahabatan dengan mamon. Mamon seringkali dianggap sebagai uang atau dewa kekayaan atau nafsu-nafsu duniawi. Katakanlah uang, paling gampang untuk dipahami. Ikatlah persahabatan. Saya tanya di sini para frater, kalau frater Billy sama frater Ars bersahabat, apakah mungkin kita menjadikan sahabat kita itu hanya sebagai orang yang kita suruh-suruh, kita mengambil keuntungan dalam persahabatan itu, atau kita menjadikan sahabat kita itu budak kita, atau orang yang kalau kita cari, kalau kita butuh, kalau kita nggak butuh, kita nggak cari? Tidak ada orang yang pernah boleh mempergunakan, memperalat, atau mencari keuntungan untuk sahabatnya. Itu kuncinya. Sahabat dilihat sebagaimana dia adanya, dengan segala kelebihan, kekurangannya. Bukan untuk dicari keuntungan untuk keuntungan pribadiku semata-mata. Itu yang pertama. Maka banyak orang sejak zaman Yesus diperalat oleh mamon ini. Tidak berdaya berhadapan dengan harta, kekuasaan, kekayaan. Orang ketika dia masih miskin, dia punya ide segala macam untuk membantu orang. Tapi kasih dia duit, sifat aslinya akan kelihatan. Bagaimana dia punya perhatian sama orang-orang kecil. Nah, dari situlah Yesus mengajarkan kepada kita, ayo perlakukanlah harta kekayaan atau uang dengan semestinya. Bukan menolak uang, tetapi juga tidak menggila-gilai uang di atas segala-galanya. Itulah arti mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Satu, kehati-hatian. Dua, mampu menempatkan dengan semestinya, tidak begitu mengagung-agungkan atau menolak sama sekali. Lalu tafsiran yang kedua, tadi Yesus mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia pada perkara-perkara besar. Dilanjutkan, kalau kamu tidak setia dengan mamon yang tidak jujur ini, bagaimana kamu bisa setia terhadap hal yang lebih besar lagi? Artinya secara terang-terangan Yesus mengatakan, harta kekayaan memang penting, tetapi bukan yang paling besar menurut kehendak Allah. Di mata Allah, kekayaan, uang yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang bagus, meskipun itu bagus, meskipun itu enak, meskipun itu menyenangkan, tetapi bukan itu yang paling penting. Buat Yesus, itu semua perkara kecil. Karena ada rahasia yang lebih besar lagi yang seharusnya lebih dikejar, lebih diperhatikan oleh manusia.
Lalu yang ketiga adalah bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi. Ada satu ayat kata-kata Paulus yang menjadi sebuah kekuatan bagi saya pribadi. Aku belajar untuk mencukupkan dalam segala keadaanku. Ini dia, salah satu trik, salah satu bukti, contoh bagaimana mengikat persahabatan dengan mamon, dengan harta kekayaan. Memang Paulus butuh uang, iya, untuk membantu jemaat yang lain, untuk keperluan dirinya. Tetapi dia mengatakan, aku sudah tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Ketika makanan berlimpah, ketika makanan gak ada, itu semua sudah dilalui oleh Paulus. Dan dengan indah dia mengatakan, aku sudah belajar mencukupkan diri terhadap segala keadaanku, dalam kekurangan maupun segala kelimpahanku. Apakah kita berani berkata cukup untuk bisa bersyukur? Ini jebakan yang dari mamon, ini jebakan kekayaan harta dunia. Membawa orang untuk tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih terhadap sekecil apapun pemberian-pemberian yang dia alami, yang dia terima. Saudara-saudaraku yang terkasih, senjatanya Paulus apa sih? Nah ini lagi ada. Paulus tadi di akhir suratnya tadi, dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu senjatanya Paulus. Aku percaya ada Allah yang akan memenuhi segala kebutuhanku dalam kelebihan maupun kekuranganku, dalam segala keadaanku. Terus endingnya apa, Romo? Kalau orang udah berani berkata cukup, orang sudah berterima kasih pada Tuhan, orang sudah mengandalkan Tuhan, itu semua kan masih sekitar diri kita sendiri. Bacaan Mazmur tanggapan memberi jawaban. Orang yang takwa kepada Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Berani keluar dalam diri. Meskipun kita juga butuh, meskipun kita juga mau, meskipun kita juga butuh duit. Tapi bukan berarti mamon itu bisa memanipulasi pikiran dan tindakan kita menjadi pribadi-pribadi yang sempit, yang tidak bisa berbagi dengan orang lain. Itulah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.